wa habata 70,000 hatta yahuffu bil qabri yadribuna bi ajnihatihim fayusalluna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam 70,000 bil laili wa 70,000 bin nahari. Dikatakan malaikat yang 70.000 tadi setelah mereka turun dan meliputi maqam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Semua malaikat ini bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70.000 di pagi hari, di malam hari, dan 70.000 di malam hari. Jadi kalau kita tidak berselawat sama Nabi, yang berselawat langsung, yang berselawat sama Nabi itu sudah banyak. Kalau kita tidak berselawat kepada Nabi, yang rugi kita sendiri. Karena selawat kepada Rasulullah itu yang dapat manfaatnya kita. Hajat yang terpenuhi hajat kita, bukan hajat Nabi. Dosa yang diampuni dosa kita, bukan dosa Nabi. Jadi kalau kita tidak berselawat kepada Nabi, bukan Nabi yang rugi. Yang berselawat kepada Nabi sudah banyak. Malaikat yang bersalawat kepada Nabi, Allah pun bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca kitab hadis, dan di dalam 2 pertemuan seingat saya kita membaca kitab hadis, dan kali ini kita membaca kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, keutamaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW adalah, di mana kemarin sudah kita bacakan hadis yang berkenaan tentang Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman, tapi bukan sebagai nabi dan pembawa syariat baru, tapi beliau turun mengikuti daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam Musnad Ahmad di sini dikatakan, fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Pada saat Nabi Isa turun ke muka bumi, beliau mengatakan pada saat beliau turun ada seorang yang sudah menjadi imam. Jadi ada orang yang sudah terbiasa menjadi imam, Nabi Isa turun, maka si imam karena mengetahui ini Nabi Isa, dia mempersilahkan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya lagi itu berhak untuk memimpin. Artinya, kalau ada orang selain dari umat Nabi Muhammad SAW, sekalipun dia nabi, itu tetap kalian yang jadi imam. Nah, ini menunjukkan kemuliaan umat baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi Isa tidak menjadi imam. Lalu di dalam riwayat yang lain Nabi Isa mengatakan, liyataqaddam imamukum, silahkan sholat imam yang biasa menjadi pemimpin kalian dari ketika kalian sholat. Fal yusalli bikum, sehendaknya dia mengimami kalian. Fa innaha laka uqimat, karena sholat tersebut diikomahkan untuk imam yang memang sudah biasa mengimami mereka. Kemudian yang ke-9, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kabar gembira berupa surga, di mana kita tahu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kabar gembira berupa surga yang diberikan langsung oleh baginda Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Banyak yang mendapatkan surga di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, kabar gembira ini apakah hanya di zaman Nabi saja, atau di akhir zaman juga ada orang-orang yang berhak mendapatkan surga? Maka di sini dikatakan bahwa sebagaimana ada kabar-kabar gembira, yaitu mendapatkan surga di zaman Rasulullah untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi, begitu juga ada kabar gembira untuk umat di akhir zaman yang mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya ada hadis di mana baginda Rasulullah mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi, beruntunglah bagi siapa saja yang
mereka melihatku dan mereka beriman kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan watuba, diulangi sampai 7 kali. Liman lam yaroni wa amanabi, kata baginda Rasulullah, dan lebih beruntung lagi mereka-mereka yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku, karena lebih berat. Nah, di sini tuba ini sendiri dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tuba ini, ada yang mengatakan tuba itu perkataan bahasa Arab yang artinya merupakan keberuntungan dan kebahagiaan yang besar. Tapi ada hadis di mana baginda Rasulullah ditanyakan, tuba itu apa ya Rasulullah? Jadi di dalam bahasa Arab sudah diketahui tuba ini keberuntungan. Tapi Nabi menggunakan istilah tuba dengan makna yang lain, sehingga para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, tuba yang kau maksudkan untuk orang yang tidak melihatmu dan beriman kepadamu itu apa? Kata Nabi, syajaratun fil jannah. Tuba itu adalah pohon yang sudah Allah persiapkan di surga. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang tidak beriman, orang yang tidak melihat Nabi dan beriman, kata Nabi, tuba sampai 7 kali. Tuba ini sendiri, kata Nabi, pohon yang ada di surga. Masa kita dikasih pohon di surga sementara kitanya di neraka? Untuk apa diberi pohon di surga ini tadi? Jadi kan menunjukkan bahwa pohon ini disiapkan untuk kita di surga karena kita akan memasuki surga. Nah, sehingga ini kata para ulama merupakan jaminan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak melihat Nabi dan dia beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah walaupun belum bisa menatap wajah mulia Nabi Muhammad SAW, beriman dan wafat dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya di sini kemarin kita sudah menjelaskan bahwa tidak diragukan bahwa mereka yang hidup di zaman Rasulullah SAW adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik era, sebaik-baik zaman. Karena kata ulama, musyahadata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatuhu la ya'diluha syai'un. Memandang kepada wajah mulia Nabi, melihat sosok mulia Nabi, ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi mereka yang bertemu dengan baginda Rasulullah SAW itu pandangan mereka terhadap Nabi itu tidak bisa kita kejar dengan apapun. Itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa disaingi dengan apapun. Nah, ini semua ulama sepakat. Jadi memandang Nabi saja itu sudah hal yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah bisa memandang Rasulullah di dunia sebelum di akhirat, karena Rasulullah SAW sering mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi maka dia telah melihatku secara nyata. Artinya dia tidak melihat bayangan-bayangan, dia tidak melihat hal-hal yang sifatnya mimpi tidak jelas. Artinya kata Nabi, ini jaminan kalau ada orang melihat aku di dalam mimpi, berarti dia benar-benar telah melihatku, kata baginda Rasulullah SAW. Dan ini disampaikan oleh Nabi supaya kita rindu. Paling tidak kita kalau tidak bertemu dengan Nabi secara nyata karena sudah beda zamannya, paling tidak kita dapat bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Ini kemuliaan yang tidak ada di atasnya kemuliaan. Orang yang bisa memandang baginda Rasulullah SAW benar-benar orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di umat sebelumnya, yaitu Allah menjadikan makom baginda Rasulullah itu sesuatu yang disepakati, sehingga tidak ada orang yang meragukan kalau makom Nabi yang ada di kota Madinah itu bukan makomnya Nabi. Jadi belum ada satu ulama yang mengatakan oh ini ada khilaf,
bisa jadi ini kuburan Nabi, bisa jadi ini bukan kuburan Nabi. Belum ada. Jadi untuk makom dan kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disepakati oleh ulama tempatnya di Madinah Al-Munawwarah yang sekarang sudah masuk dalam bagian Masjid Nabawi. Jadi ini merupakan keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW. Karena nabi-nabi terdahulu ada yang dikatakan Nabi Hud di Yaman, ya, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada sebagian yang menisbatkan makom beberapa nabi di beberapa tempat, tapi ada yang mengatakan oh bukan. Jadi tidak disepakati dan belum ada satu makom yang disepakati oleh para ulama seperti makomnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ sehingga kata Imam Ibn Hajar, tidak ada di atas muka bumi ini kuburan yang diketahui dengan pasti seperti makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini kata beliau merupakan hal yang istimewa untuk kita, dikarenakan makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan makom manusia biasa. Jangan kita mengikuti aliran yang mengatakan orang kalau sudah wafat ya sudah wafat, tidak lagi ada manfaat, tidak lagi bisa memberikan apa-apa untuk kita. Kalau seandainya memang benar demikian, lalu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hidupku baik untuk kalian, di mana kalian melakukan sesuatu turun ayat, dijelaskan oleh Allah status hukum, atau kalian tidak melakukan sesuatu ada pertanyaan-pertanyaan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan tentang hukum yang kalian masih ragu. Artinya semasa hidup Nabi ada kebaikan untuk umat, di mana pada saat mereka bertanya-tanya, kebingungan, akan langsung datang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma ada di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, di masa hidupku itu baik untuk kalian wahai umatku. Dan Nabi mengatakan setelah aku wafat pun itu baik untuk kalian. Lalu di mana sisi kebaikannya? Kata Nabi, kalau tadi ada penjelasan hukum di masa hidupku, dan pada saat aku meninggal dunia, aku akan selalu memperhatikan kalian. Aku terima kabar amalan-amalan yang kalian lakukan. Nah, ini di hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu alayya a'malukum fa in wajadtu khairan hamidullah. Kata Nabi, akan disetorkan amalan-amalan kalian kepadaku, kata Nabi, sehingga kalau aku mendapati amalan kalian itu baik, aku bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kata Nabi, kalau aku mendapatkan amalan yang disetorkan kepadaku tentang umatku tidak baik, istaghfartullaha lakum, maka aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Kurang baik apa baginda Rasulullah SAW? Kalau ayah kita sendiri kadang lupa memintakan ampun kepada Allah untuk kita, tapi Nabi mengatakan, aku akan memintakan ampun untuk kalian kalau kalian berbuat salah. Sekian banyak manusia yang ada di muka bumi yang beriman kepada Allah, apabila mereka melakukan kesalahan, kadang orang tua mereka lupa untuk memintakan ampun, atau anak mereka lupa untuk memintakan ampun. Tapi tidak demikian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dan orang yang sudah wafat tidak lagi memberikan manfaat, salah fatal. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih memberikan manfaat dan perhatiannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa Rasul tetaplah Rasul sampai kapanpun. Jadi bukan berarti kalau sudah wafat jadi manusia biasa. Nah, ini yang suka disalahpahami oleh orang-orang seberang. Jadi dia katakan kalau sudah wafat sudah berhenti di situ, dia pakai dalil apa?
idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Nah, dalil ini kan menjelaskan tentang amal jariyah. Bukan berarti orang tersebut tidak dapat mendoakan orang yang hidup. Jadi amal dia sendiri pada saat wafat sudah tidak ada lagi. Dia tidak bisa lagi sholat, dia tidak bisa lagi berpuasa. Lalu apa saja yang masih bisa mendatangkan pahala untuk orang ini? Karena yang namanya orang wafat, dia sudah tidak bisa lagi beribadah. Lalu apakah ada hal-hal yang bisa mendatangkan pahala untuk orang yang sudah mati? Iya, ada, kata Nabi. Di antaranya anak yang soleh yang selalu mendoakan, ilmu yang bermanfaat yang kemudian disebarkan, dan kemudian kata baginda Rasulullah SAW, sedekah jariyah. Ini semua adalah bentuk amalan-amalan yang sampai kepada orang yang sudah wafat, walaupun mereka sudah tidak bisa lagi beribadah. Jadi di sini tidak ada dalil bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa mendoakan orang yang masih hidup. Di sini hanya penjelasan tentang orang yang wafat itu masih bisa mendapatkan aliran pahala, tapi tidak ada penjelasan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Karena kalau kita kembali kepada siapa yang memberi, siapa yang menghalangi, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kepada orang yang sudah meninggal, bukan kepada orang yang masih hidup. Kalau kita mau memahami lebih jelas, yang memberi, yang mencegah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hidup pun kalau kita katakan dia memberi, dia yang mencegah, itu juga salah. Demikian halnya dengan orang yang sudah wafat. Dia memberi, dia mencegah, ini bukan keyakinan kita. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa makom baginda Rasulullah SAW itu makom satu tempat di mana diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbicara ini dengan dalil. Baginda Rasulullah SAW diriwayatkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ka'ab. Beliau menyatakan tidak ada satu pagi di mana fajar di mana waktu fajar sudah datang, sudah tiba, kecuali akan turun 70.000 malaikat yang akan meliputi makom baginda Rasulullah SAW. Ini hadis disebutkan di dalam kitab Hafidz Ismail Al-Qadhi di dalam keutamaan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Begitu juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Hadis ini menjelaskan tentang kalau sudah fajar shadiq tiba, maka akan turun 70.000 malaikat meliputi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang nanya, ngapa memang malaikat turun? Kita dapat apa malaikat turun? Nah, perlu kita ketahui, malaikat itu turun membawa rahmat. Tiap-tiap hadis yang menjelaskan bahwa malaikat turun, maka ketahuilah yang dimaksud adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu turun tidak gratis. Dia bawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan ada malaikat yang turun, berarti apa? Berarti ada pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga kata Nabi, tidaklah berkumpul beberapa orang membaca Al-Qur'an kecuali akan diliputi oleh para malaikat. Nah, mungkin kita bertanya juga, ngapa malaikat nak ngikut-ngikut kita ngaji? Malaikat ini ngikut kita untuk membagikan rahmat. Jadi yang dimaksud di sini, kenapa malaikat meliputi kita?
ya ingin memberikan perlindungan, memberikan penjagaan dan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sama. Setiap pagi 70.000 malaikat turun ke makom baginda Rasulullah. Nanti kalau sudah sore, yang turun ini naik. Gantian lagi ada 70.000 lagi yang turun. Dan seperti itulah setiap hari. Gantian 70.000 malaikat yang turun untuk meliputi kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada tempat yang seperti ini, di mana kita tahu bahwa tempat-tempat makom-makom lain tidak ada hadis yang menyatakan bahwa di tempat tersebut ada malaikat yang turun seperti makomnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arju wa habata 70,000 hatta yahuffu bil qabri yadribuna bi ajnihatihim fayusalluna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam 70,000 bil laili wa 70,000 bin nahari. Dikatakan malaikat yang 70.000 tadi setelah mereka turun dan meliputi makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Semua malaikat ini bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70.000 di pagi hari, di malam hari, dan 70.000 di malam hari. Jadi kalau kita tidak berselawat sama Nabi, yang berselawatlah penuh. Yang berselawat sama Nabi itu sudah banyak. Kalau kita tidak berselawat kepada Nabi, yang rugi kita sendiri. Karena selawat kepada Rasulullah itu yang dapat manfaatnya kita. Hajat yang terpenuhi, hajat kita, bukan hajat Nabi. Dosa yang diampuni, dosa kita, bukan dosa Nabi. Jadi kalau kita tidak berselawat kepada Nabi, bukan Nabi yang rugi. Yang berselawat kepada Nabi sudah banyak. Malaikat yang berselawat kepada Nabi, Allah pun berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bulan Sya'ban masih sisa sedikit. Perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, dan juga perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban ini orang banyak lengah, banyak tidak sadar dengan keutamaannya. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan ini aku memperbanyak puasa. Dan selain itu Nabi juga mengatakan sebab Nabi berpuasa karena di bulan Sya'ban ini amalan kita disetorkan secara tahunan. Jadi ada setoran amal tahunan, yaitu di bulan Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban maka amalan kita disetorkan kepada Allah. Dan aku, kata baginda Rasulullah, ingin pada saat setoran amalanku itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, aku menginginkan aku dalam keadaan berpuasa. Dan keadaan ini merupakan keadaan yang paling baik. Karena apa? Karena yang memilihnya adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi memilih berpuasa, berarti berpuasa ini adalah keadaan yang paling baik yang kita lakukan kalau mau melihat setoran amal kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan hal yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah yang dilakukan di bulan Sya'ban, kata Nabi, adalah dengan berpuasa di antaranya. Nah, ini sudah masuk bulan Sya'ban dan sebentar lagi bulan Ramadan. Seperti biasa kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu percakapan kita tentang bertadarus, tentang menghidupkan malam, tentang sholat tarawih, tentang berpuasa. Nah, biasanya kajian-kajian kalau sudah dekat bulan Ramadan ini berkaitan dengan pelajaran syarat sah berpuasa, cara niatnya, kalau lupa niat bagaimana hukumnya, kemudian kalau puasa yang membatalkan apa saja, yang tidak membatalkan apa saja. Nah, ini biasanya kajian-kajian yang rutin dibahas di bulan Ramadan. Nah, jadi saya ingin mengajak kepada masyarakat, kepada hadirin, sudah dekat bulan Ramadan, mari kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.